Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta dan Pratama dengan NIM 205231037 dari kelas Perbankan Syariah 2A. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin mengulas secara singkat yaitu mengenai perjanjian Giyanti dan bagaimana tanah Jawa bisa terbagi menjadi beberapa wilayah hingga saat ini. Seperti yang kita kenal sampai sekarang yaitu ada Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran, Kesultanan Yogyakarta, dan Pakualaman. Nah, beberapa wilayah tersebut nanti ada sejarahnya dan pada video kali ini akan dibahas secara singkat bagaimana wilayah-wilayah itu bisa muncul di tanah Jawa atau bagaimana tanah Jawa itu bisa terbagi menjadi beberapa wilayah tersebut. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan atau mengulas mengenai perjanjian Giyanti ini, perlu kita ketahui bahwasannya perjanjian Giyanti ini merupakan cikal bakal atau awal dari tanah Jawa terbagi menjadi dua bagian. Nah, perjanjian Giyanti ini terjadi atau ditandatangani di Desa Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 oleh tiga pihak, yaitu ada Pakubuana III, VOC, dan juga Pangeran Mangkubumi. Oke, selanjutnya lanjut ke pembahasan perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ini pada zaman dahulu sebenarnya disepakati untuk meredam api konflik yang terjadi selama bertahun-tahun. Nah, pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan yang terjadi kala itu ternyata masih belum padam. Nah, pada waktu itu juga Pangeran Mangkubumi yang merupakan saudara dari Pakubuana II membantu Pakubuana II menyelesaikan api konflik tersebut. Nah, alhasil Pakubuana II akhirnya memberikan hadiah kepada Pangeran Mangkubumi yang telah membantu beliau dalam menyelesaikan api konflik, yaitu berupa sebidang tanah kepada Pangeran Mangkubumi. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwasanya Pangeran Mangkubumi serta Pakubuana II ini merupakan saudara. Nah, mereka merupakan anak dari Amangkurat IV. Nah, oke, lanjut saja. Lanjut mengenai hadiah Pakubuana II yang diberikan kepada Pangeran Mangkubumi tadi berupa sebidang tanah. Nah, ternyata pemberian hadiah ini menimbulkan kecemburuan dari salah seorang pangeran. Akhirnya salah seorang pangeran tersebut mengadu kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff yang waktu itu merupakan Gubernur Jenderal di Batavia. Nah, akhirnya Gubernur Jenderal Baron van Imhoff yang merupakan Gubernur Jenderal di Batavia kala itu mengeluarkan keputusan bahwasanya tanah yang diberikan Pakubuana II kepada Pangeran Mangkubumi tersebut dibatalkan. Selanjutnya, setelah pembatalan hadiah tersebut oleh Gubernur Jenderal Baron van Imhoff, Pangeran Mangkubumi pun berkata kepada Pakubuana II yang kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebihnya seperti ini, lebih baik buang saja saya ke luar Jawa hingga saya tidak bisa kembali lagi daripada tahta saya dikurangi. Itulah perkataan Mangkubumi kepada Pakubuana II. Setelah itu, setelah Pangeran Mangkubumi berkata kepada Pakubuana II tersebut, Pakubuana II pun memberikan uang sekitar 3.000 real kepada Pangeran Mangkubumi. Setelah itu Pangeran Mangkubumi pun pergi. Nah, setelah kepergian Pangeran Mangkubumi tersebut, pecahlah perang besar yang dinamakan Perang Mangkubumen. Ya, selanjutnya dari pecahnya Perang Mangkubumen tersebut, banyak prajurit dari Belanda, prajurit dari Jawa yang gugur dalam peristiwa perang tersebut. Nah, peristiwa perang tersebut akhirnya mendorong salah seorang Gubernur Jenderal VOC yang ditugaskan di Jawa Utara, yaitu Nicholas Herting
untuk melakukan perundingan tertutup dengan Pangeran Mangkubumi. Nah, setelah perundingan yang berkali-kali dilakukan, hasil akhirnya yaitu Nicholas Harting menyepakati Pangeran Mangkubumi yang ingin mempunyai hak yaitu menguasai wilayah tanah Jawa. Selanjutnya pada tanggal 23 September 1754 terjadilah kesepakatan antara Gubernur Jenderal VOC yaitu Nicholas Harting dengan Pangeran Mangkubumi. Nah, setelah kesepakatan itu terjadi, selanjutnya nota kesepakatan itu diserahkan kepada Pakubuwana III, di mana Pakubuwana III adalah pengganti dari Pakubuwana II. Akhirnya setelah Pakubuwana III menerima nota kesepakatan tersebut, pada tanggal 4 November 1754 pun Pangeran Pakubuwana III juga menyepakati nota kesepakatan antara Pangeran Mangkubumi dan Gubernur Jenderal VOC tadi yaitu Nicholas Harting. Nah, selanjutnya setelah Pakubuwana menyepakati nota kesepakatan yang diajukan kepadanya, akhirnya Pakubuwana III pun memberikan atau menyampaikan juga nota kesepakatan yang telah ia terima dan juga ia sepakati kepada Gubernur Jenderal VOC yaitu Jacob Mosel yang memimpin kala itu. Nah, kesepakatan yang terjadi antara Pangeran Mangkubumi lalu Pakubuwana III dan juga Gubernur Jenderal VOC yaitu Jacob Mosel akhirnya menimbulkan atau membuat sejarah perjanjian besar yang saat ini kita kenal yaitu Perjanjian Giyanti yang ditandatangani di desa Giyanti kala itu. Lalu selanjutnya bersamaan dengan disepakatinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, Pangeran Mangkubumi pun juga naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dengan gelar Senopati Engalogo Sayyidin Panatagomo Khalifatullah. Oke, selanjutnya saya akan juga menampilkan isi dari Perjanjian Giyanti, yaitu pertama, pasal 1, Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono Senopati Engalogo Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifatullah di atas separuh dari kerajaan Mataram yang telah diberikan kepada beliau, yaitu dengan hak turun-temurun kepada pewarisnya. Dalam hal ini Pangeran Adipati Ano Bendoyo Raden Mas Sundoro. Pasal 2, diadakannya kerjasama antara rakyat yang ada pada kekuasaan Kompeni dengan rakyat yang ada pada Kesultanan. Pasal 3, sebelum Pepatih Dalem dan para bupati sebelum melakukan tugasnya masing-masing harus dilakukan sumpah setia terlebih dahulu kepada Kompeni di tangan gubernur. Intinya yaitu seorang patih dari kedua kerajaan harus mengkonsultasikan kepada Belanda sebelum pihak Belanda menyetujuinya. Pasal 4, dalam pengangkatan dan pemberhentian Bupati Dalem dan juga Bupati Sri Sultan harus mendapat persetujuan dari Kompeni. Pokok-pokok pemikirannya itu Sri Sultan tidak mempunyai kuasa penuh atas berhenti atau berlanjutnya Patih Dalem karena semua keputusan berada di tangan Dewa Hindia Belanda. Pasal 5, Sri Sultan mengampuni Bupati pada selama peperangan lebih memihak Kompeni. Pasal 6, Sri Sultan tidak dapat menuntut atas Pulau Madura dan daerah pesisir karena telah diserahkan oleh Sri Sunan Pakubuwono II kepada Kompeni pada tanggal 18 Mei 1746 dalam kontraknya. Untuk itu Kompeni memberikan ganti rugi kepada Sri Sultan 10.000 real per tahunnya. Pasal 7, Sri Sultan akan memberikan bantuan kepada Sri Sunan Pakubuwono III jika sewaktu-waktu diperlukan. Pasal 8, Sri Sultan berjanji menjual seluruh bahan makanan dengan harga tertentu kepada Kompeni. Pasal 9, Sri Sultan berjanji harus mentaati segala macam perjanjian yang sudah pernah diadakan oleh Raja-Raja Mataram sebelumnya dengan Kompeni, khususnya perjanjian-perjanjian 1705, 1733, 1743, 1746, serta 1749. Next, selanjutnya kita akan berlanjut mengenai mengapa tanah Jawa bisa terbagi menjadi 4 kekuasaan seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, keterbelahan tanah Jawa ini
tidak cukup atau tidak selesai hanya sampai di Perjanjian Giyanti. Pasalnya di Perjanjian Giyanti pembagian wilayah tanah Jawa ini masih belum rinci, atau ada juga yang menyebutkan atau mengatakan bahwa pembagian di tanah Jawa dari Perjanjian Giyanti ini masih dilakukan secara acak, sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih kala itu. Nah, sementara itu pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau yang biasa dikenal Pangeran Sambernyawa, yang dahulu juga membantu Pangeran Mangkubumi dalam peperangannya, terus melakukan pemberontakan. Nah, seperti halnya Pangeran Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa ini yang juga terah dari Pakubuwana, juga menginginkan kekuasaan di tanah Jawa. Pada pergerakannya, Pangeran Sambernyawa ini bulan Oktober 1755 berhasil menumpas satu kompeni dari VOC. Lalu pada Februari 1756 Pangeran Sambernyawa beserta pasukannya pun juga hampir membakar keraton Yogyakarta yang waktu itu baru saja didirikan. Akhirnya setelah peperangan yang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan sebuah perjanjian, yaitu biasa disebut Perjanjian Salatiga. Nah, pada Perjanjian Salatiga ini membuat tanah Jawa kembali terbagi menjadi beberapa wilayah lagi. Pada Perjanjian Salatiga ini disepakati bahwasannya Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta yang sampai sekarang bisa kita lihat atau bisa kita ingat, yaitu biasa disebut Kadipaten Mangkunegaran. Nah, selanjutnya bersamaan dengan lahirnya Kadipaten Mangkunegaran, Pangeran Sambernyawa pun naik tahta dengan gelar yang cukup panjang dan menarik, yaitu gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesa Senopati ing Alogo Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini tidak hanya berhenti di Perjanjian Salatiga, karena pada tahun 1813 pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris yang waktu itu menduduki negara Indonesia, di daerah Kasultanan Yogyakarta pun lahir Pakualaman. Nah, dengan lahirnya Pakualaman tersebut akhirnya Jawa terdiri menjadi 4 wilayah kekuasaan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran serta Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman. 4 wilayah yang akhirnya lahir di Jawa ini tumbuh dengan perbedaan modal dan orientasi politik, sehingga menyebabkan tanah Jawa ini terlihat dengan rupa yang beragam. Lalu selanjutnya di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran ditetapkan menjadi situs cagar budaya, serta di Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman menjadi daerah istimewa. Mungkin itu beberapa rentetan sejarah yang akhirnya membuat tanah Jawa menjadi 4 wilayah yang sampai saat ini bisa kita kenal, mulai dari Perjanjian Giyanti akhirnya merentet ke Perjanjian Salatiga dan selanjutnya. Nah, dari sejarah-sejarah tersebut, pesan saya perlu kita lestarikan untuk generasi selanjutnya, karena Indonesia ini beragam akan sejarah dan budayanya, dan inilah yang membuat Indonesia kaya. Maka dari itu perlu adanya pelestarian mengenai sejarah